Apa dampak TikTok terhadap kondisi psikologis kita? Saya Rahman Satrio. Pada video kali ini kita akan membahas lebih dalam berkaitan dengan dampak TikTok terhadap kondisi psikologis kita. Pada video sebelumnya saya sudah mengulas sekilas tentang bagaimana mekanisme dari dopamin yang kemudian dikeluarkan saat seseorang sedang menonton TikTok. Jadi dopamin memiliki mekanisme dia menyukai sesuatu yang baru. Nah, dan TikTok itu dalam waktu singkat dia menyajikan suatu hal yang baru. Setiap mungkin sekitar 1 menit sekali, kemudian menyajikan sesuatu yang baru. Terus kemudian pertanyaannya adalah dampaknya apa kira-kira? Apakah berdampak negatif terhadap kondisi otak dan juga psikologis kita? Secara common sense mungkin kita akan berkata memang iya bahwa TikTok berdampak negatif. Lalu kemudian penjelasannya seperti apa? Nah, saat penjelasan neurobiologisnya adalah saat kemudian kita terbiasa untuk memantik otak kita dengan adanya kalau istilah awamnya adalah dopamin hit, maka semakin sering kemudian kita melakukan aktivitas yang sifatnya highly stimulus, stimulusnya sangat tinggi dan sangat intens, sangat cepat, maka yang terjadi adalah dopamin itu keluar berlebihan dan keluar secara sering gitu ya. Nah, saat saat kemudian dopamin sering dikeluarkan, maka yang terjadi adalah dopamin reseptornya juga semakin besar gitu ya. Nah, maka untuk mendapatkan kepuasan yang sama dengan yang sebelumnya dibutuhkan sebuah apa amount of dopamine atau jumlah dopamin yang besar juga gitu ya. Jadi bahasanya mungkin seperti kecanduan. Nah, mungkin kalau bagi orang yang misalnya kecanduan kopi. Nah, bagi orang yang pertama kali minum kopi, eh, kopi itu memiliki efek yang sangat berasa pada tubuh dan juga kondisi mentalnya. Tapi kalau kalau sudah lama-lama, maka tubuhnya akan mengalami tolerance. Nah, jadi butuh butuh kadar kopi yang jauh lebih tinggi gitu ya. Nah, dan itu berlaku pada setiap aktivitas apapun yang bersifat adiktif dan substance apapun yang bersifat adiktif. Bagi para pecandu narkoba juga seperti itu. Dosis yang pertama kali nyoba mungkin dosis yang pertama itu membuat dia fly atau high gitu ya. Nah, lalu kemudian sudah terlalu lama mencoba, sudah berbulan-bulan atau mungkin bertahun-tahun, maka dia membutuhkan dosis yang lebih tinggi lagi gitu ya. Nah, sama halnya seperti itu dengan dopamin, dengan apa yang terjadi di TikTok adalah kalau kita terlalu sering kemudian membuat kita terus-terusan mengeluarkan dopamin pada aktivitas tersebut, reseptornya semakin banyak, maka untuk mendapatkan kepuasan yang sama, kita membutuhkan sebuah atau aktivitas pleasurable yang jauh lebih tinggi daripada biasanya. Kalau biasanya kita nonton sekali dua kali saja kita sudah happy, sudah sesuatu menyenangkan bagi kita, kita butuh waktu lama, waktu yang lebih lama gitu ya. Nah, dampaknya adalah dalam aktivitas sehari-hari kita menjadi orang yang sulit terpuaskan dengan hiburan-hiburan atau dengan aktivitas-aktivitas sederhana. Kita orangnya menjadi sangat impulsif, kita sangat menginginkan dopamin hit yang tinggi seperti mana saat kita terus-terusan menonton TikTok gitu ya. Jadi dampaknya sangat luar biasa besar terhadap kondisi psikologis kita. Kita menjadi orang yang tidak sabaran untuk melalui proses. Kita menjadi orang yang sulit fokus karena gara-gara kita menonton TikTok, fokus kita senantiasa harus mengharuskan adanya sebuah dopamine hit yang baru untuk agar kita dapat mendapatkan kepuasan. Nah, bayangkan kalau dalam konteks pembelajaran di kelas, guru tidak seperti TikTokers, guru tidak seperti konten TikTok, yang mana biasanya guru mengajarkan dalam tempo yang pelan, terus kemudian juga bahkan mungkin sebagian juga membosankan dan itu memang sulit ya menjadi guru ya. Nah, maka yang terjadi banyak siswa yang semakin sulit konsentrasi, sulit fokus. Kenapa? Karena tadi sudah terbiasa menonton video TikTok yang senantiasa mengeluarkan dopamin-dopamin sehingga kemudian dia menjadi toleransi terhadap dopamin tersebut. Nah, ini kemudian berdampak kepada kurangnya konsentrasi, orangnya jadi sulit untuk dipuaskan atau sulit bahagia dan nanti pada beberapa titik mungkin juga bisa mengarah kepada kecenderungan depresi yang mana nanti akan kita bahas di pertemuan atau video-video selanjutnya.